Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang pada pagi ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin majelis taklim kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Teman-teman semua, di pagi yang cuacanya sedikit mendung ini ya Ustaz, kita pagi ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai amalan-amalan rutin dari Rasulullah SAW yang mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui, dan ini sangat penting bagi kita sebagai umat Rasulullah dan umat yang mengaku mencintainya. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaiduddin Huzairi hafizallahu ta'ala bisa bermanfaat dan kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, kita siapkan catatan kita catat ilmu yang akan disampaikan Ustadz. Mohon untuk alat komunikasinya untuk di silent dan nonaktifkan untuk sementara. Taib Ustadz, tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, a'azzakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas satu risalah, satu buku dan risalah, yaitu 100 amalan rutin Rasul SAW. Ini risalah tidak begitu panjang, tetapi memang kita ingin membahasnya agar supaya kita bisa betul-betul mengoptimalkan pembahasan kita. Ya, jadi kita optimalkan pembahasan kita. Yang pertama yaitu pada pengantar di halaman 5. Kita datangkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana hadis ini adalah hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orang yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat bahwa wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada rasa takut,
tidak ada kesedihan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi semua orang beriman, orang bertakwa adalah wali Allah. Dia tidak boleh disakiti. Makanya tidak boleh seorang muslim itu disakiti pada badannya, fisiknya, apalagi dibunuh, ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirusak kehormatannya, nggak boleh dirampas hartanya. Itu wali Allah, dijaga oleh Allah dengan hukum-hukum dan aturan Allah Rabbul Alamin. Maka siapa orang yang memusuhi kekasih Allah, aku umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu 'alaih, dan tidak ada sesuatu yang paling aku cintai yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku melainkan yang aku wajibkan. Ini pertama, menjaga ibadah fardu. Harus, bukan wali Allah kalau nggak menjaga ibadah fardu, bukan wali Allah. Jadi Anda jangan percaya kalau ada wali Allah bisa sholat Jumat di Mekah, jangan percaya itu. Karena kalau di sini sudah masuk sholat Jumat jam 12, di Mekah baru jam 8 pagi. Jadi kalau dia Jumatannya ke Mekah, berarti di sana cuma ikut ngepel pulang lagi, Pak. Jangan percaya Anda itu. Jam 8 itu marbot lagi bersihin ngepel Masjidil Haram, Pak. Jadi jangan percaya itu. Berarti dia di sana cuma jadi marbot, nggak sholat Jumat, balik lagi ke sini. Kalaulah betul seperti itu. Jadi di sini poin 1 ini ibadah yang pertama adalah yang fardu. Lalu kemudian selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah, an-nawafil, ibadah tambahan, diterjemahnya di halaman 6. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Maksudnya adalah Allah akan menjaganya. Nah, ini salah satu hikmah orang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan ibadah yang fardu, tentunya harus dengan yang fardu, dan juga ibadah yang sunnah. Allah akan jaga dia. Dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya, dijaga tangannya, dijaga kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mendengar kecuali yang hak, tidak melihat kecuali yang diperkenankan, tidak melangkahkan kaki kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah, tidak melakukan sesuatu dengan tangannya kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan kalau dia meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'izannahu, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa ma taraddatu min syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu. Dan kata Allah Rabbul Alamin, aku tidak pernah ragu, tidaklah aku ragu pada sesuatu yang aku berbuat seperti keraguanku dalam mencabut nyawa seorang mukmin, dikarenakan dia tidak menyukai kematian, sedangkan Allah tidak ingin menyakitinya. Maksudnya begini, Allah tahu bahwa semua kita ini pasti tidak suka kematian, tetapi tetap kita harus mati. Karena tidak ada jalan berjumpa dengan Allah, nggak ada jalan bertemu dengan Allah kecuali gerbangnya lewat kematian. Jadi yang dimaksud ragu di sini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, justru karena tahu itu. Allah tidak ingin menyakiti orang mukmin dengan kematian, tetapi tetap dia harus mengalami kematian, tidak bisa tidak. Karena tidak ada jalan berjumpa dengan Allah kecuali melalui kematian. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya memusuhi kekasih Allah berarti mengumumkan peperangan dengan Allah. Siapa yang menang perang dengan Allah? Pasti gak ada. Yang kedua, kekasih Allah adalah orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan ibadah yang fardu dan sunnah. Jadi kita harus tahu siapa wali Allah, kekasih Allah. Dengan hadis ini kita bisa mengetahuinya. Lalu kemudian yang ketiga, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang fardu. Dan apabila seorang hamba terus-menerus mengamalkan ibadah sunnah, maka Allah akan semakin mencintainya. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, mengamalkan yang disunnahkan, yang dituntunkan. Dan apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, dan juga mengabulkan permintaan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hadis ini semoga menjadi motivasi pendorong bagi kita untuk menunaikan,
menjaga ibadah yang fardu dan terus menunaikan ibadah yang dituntunkan dan disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan tuntunan Rasul, bagaimana terkait dengan tidur atau amalan yang dilakukan sebelum tidur. Perlu kita ketahui, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya amalan itu, ini rumusnya. Pertama, tentu dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai sunnah tuntunan. Yang ketiga, continue. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amal yang continue walaupun sedikit. Jadi mulai dari yang sedikit dulu, jangan langsung yang banyak. Nanti yang banyak kita berat, akhirnya malah jadi bosen, enggan ngerjain. Maka kita mulai di halaman 17, beberapa sunnah terkait dengan yang kita dianjurkan sebelum tidur. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudu'lah seperti wudu'mu untuk salat. Jadi cara wudu'nya ya sebagaimana kita wudu' mau salat. Thumma taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaring miring, bertumpu pada sisi kanan. Ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi ini untuk memulainya aja, permulaannya saja. Adapun setelah nanti kalau kita tidur nanti bergerak ke kanan ke kiri, ya itu tidak masalah. Lantas kemudian yang kedua, bertakbir, bertasbih, termasuk juga bertahmid ketika akan tidur. Ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ada latar belakangnya ini, hadis ini. Satu ketika putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha mendatangi rumah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidak di rumah. Didapati di rumah tersebut ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah sampaikan kepada Aisyah, "Saya datang meminta kepada ayah agar supaya saya diberikan pembantu. Karena kerjaan rumahnya pada zaman itu, ya nggak kayak zaman sekarang, peralatannya masih manual. Termasuk bikin tepung. Jadi gandum, biji-biji gandum tuh dihancurkan pakai batu, mungkin kalau kita sekarang diulek lah. Sampai halus jadi tepung gandum. Sehingga tangannya lecet, Fatimah radhiyallahu anha. Karena itulah datang kepada Rasulullah SAW memohon diberikan pembantu. Ternyata Rasul tidak ada di rumah. Lalu pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha katakan, ya nanti saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW pulang, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya malam hari, ba'da Isya, Rasul SAW menuju ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, mereka sudah mau tidur, tidurnya di bawah, berbaring di bawah. Diketuk pintu, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Fatimah radhiyallahu anha mendengar itu. Ini ayah nih. Waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha membukakan pintu. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah berbaring. Udah mau tidur. Melihat seperti itu, sahabat Ali bin Abi Thalib tentu masa ada bapak mertua datang, masa rebah-rebahan gitu. Akhirnya beliau mau duduk. Tapi Rasulullah SAW katakan, udah tidur aja, berbaring saja, nggak usah bangun. Lalu Rasulullah SAW duduk di dekatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ali, dinginnya kakinya Rasulullah SAW menyentuh dadaku. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib miring, lalu Rasulullah SAW duduk bersila. Nah, kaki yang ini nih bersentuhan dengan dadanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Memang Rasulullah SAW sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, seperti dekatnya seorang ayah kepada anak. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib dari kecil diasuh oleh Rasulullah SAW. Ikut, makanya nggak aneh kalau kita baca sirah. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Siapa?
Sahabat Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya sederhana, kok bisa ada dari kalangan anak-anak masuk Islam pertama kali? Padahal orang dewasa aja susah memahami. Banyak yang tidak nerima. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib memang diasuh di rumahnya Rasulullah SAW. Maka sosok Rasul SAW itu sudah seperti ayah bagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu kemudian Rasul SAW katakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin. Maukah aku beritahukan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Lalu Rasul katakan, idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian, au akhadtuma madaji'akuma fakabbiru arba'an wa salasin. Bertakbirlah 34 kali, ya itu terjemahnya di halaman 18. Wasabbiha salasa wa salasin, bertasbihlah 33 kali. Wahmada, dan tahmid, baca alhamdulillah salasa wa salasin, 33 kali. Fahadha khairul lakuma min khadimin, ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Ya, saya ulangi lagi. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Ada hal yang janggal? Kenapa? Takbir 34 ya, karena memang ini zikir mau tidur. Kalau yang zikir habis sholat kan 33, 33, 33, yang satunya ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang ganjil lagi? Ya, di halaman 18. Ada lagi yang ganjil lagi? Enggak ada. Dimulai dengan takbir, betul. Tapi teliti kita boleh. Di hadisnya memang begitu nih. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Alhamdulillah 33. Nggak biasa dengan yang ini? Biasanya dengan yang mana? Biasanya tasbih dulu ya. Tasbih, subhanallah 33, baru tahmid, alhamdulillah 33, baru kemudian apa? Takbir. Baik, Rasulullah SAW sabdakan, perhatikan. Ahabbul kalam ilallah arba'. Perkataan yang paling disukai, dicintai Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini hadis sahih, yang tadi diriwayatkan Imam Muslim. Lalu Rasul sabdakan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Terjemah bebasnya, tidak mengapa engkau memulai dari yang mana saja. Maka di dalam hadis ini Rasul sebutkannya takbir dulu, tasbih, baru tahmid. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan urutan tasbih dulu, jadi kita bacanya subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34, tidak ada masalah. Karena di hadis yang lain Rasul telah sabdakan, tidak mengapa Anda memulai dari yang mana saja. Mau mulainya dari subhanallah, mau mulainya dari alhamdulillah, mau mulainya dari Allahu akbar, bahkan mau mulainya dari la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi jelas ini dianjurkan sebelum tidur membaca takbir 34, lalu kemudian tasbih 33, tahmid 33. Dan Rasul sabdakan, fahadha khairul lakuma min khadimin. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Ada yang ganjil lagi? Ada yang ganjil lagi? Minta pembantu dikasih wirid.
Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu karena capek ngerjain kerjaan rumah. Tapi oleh Rasulullah SAW malah dikasih apa? Wirid zikir. Ini kira-kira kalau orang zaman sekarang, istrinya ngomong sama suaminya, wahai suamiku saya capek kerjaan rumah, wirid ini aja. Ya kira-kira bagaimana ini responnya? Aku minta pembantu malah disuruh wirid katanya. Gimana ini suamiku katanya. Jadi begini penjelasannya. Bahwa namanya orang tidur itu kan biar istirahat ya. Biar istirahat. Makanya di suratul Naba itu waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian penghilang rasa lelah, rasa capek. Perhatikan itu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan wirid seperti ini agar kita tidur betul-betul tenang, tentram, sehingga dengan begitu betul-betul rasa capek hilang. Nanti bangun, kembali lagi badannya segar, semangat, bisa aktivitas lagi. Itu maksudnya. Maka Rasul katakan, fahada khairul lakuma min khadimin. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Maksudnya adalah, kalaulah misalnya kita diberi pembantu, misalnya hatinya tidak tenang, tidur gelisah, tetap aja capek, payah. Tetap aja. Maka Rasul sabdakan, ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu yang kalian nggak bisa tenang juga dengannya. Pembantunya misalnya, mungkin kerjaan dibantuin, tapi kerjaannya menurut standar Anda nggak pas itu. Kan tiap orang punya standar sendiri-sendiri. Itu kan yang ada jadi marah-marah melulu toh. Dan itu malah membahayakan dirinya. Malah tambah capek lagi ada pembantu, bukannya malah tambah ngeringanin kerjaan, malah nambahin kerjaan nih. Bisa kerja jadi 2 kali. Dikerjain pembantu nggak bener, dibenerin lagi, tambah salah lagi, tambah kacau lagi. Fahadha khairul lakuma min khadimin. Lihat, perhatikan bagaimana Islam memperhatikan umatnya sampai urusan ketenangan batinnya, sampai tidurnya. Allahu Akbar. Makanya tadi kita katakan amalan yang datang dari agama kita, dari Rasulullah SAW itu bukan tanpa makna di balik itu. Semuanya ada maknanya. Termasuk ketentraman, kenikmatan, tidur. Agar supaya itu betul-betul menjadi, kembali badan menjadi bugar. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain sebelum tidur. Al-Mu'awwidhatain itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tata caranya sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla laylatin jam'a kaffai. Rasul SAW apabila hendak tidur setiap malam beliau melakukan, yang pertama dikumpulkan kedua telapak tangannya, thumma nafasa fihima, kemudian meniup. Nafasa itu meniup dengan kayak ada sedikit keluar air ludah, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. 1 kali. Lalu membaca, masih habis ditiup, telapak tangan masih diginikan, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Diusapkan ke badan. Mulai dari mana? Yabda'u bihima ala ra'si, mulai dari kepala, wajah, lalu kemudian badan bagian depan. Udah, nggak usah ke belakang, nggak usah. Yang bisa diraih aja, yang belakang kan susah. Nah, Nabi SAW yaf'alu dzalika 3 marrat, melakukan hal itu 3 kali. Berarti balik lagi gini. Tiup lagi, baca lagi. Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Usap lagi. Balik lagi begini lagi. Tiup, baca, diusap 3 kali. Caranya seperti itu. Nah, ada sebagian orang karena mungkin tergesa-gesa buru-buru langsung dirapel. Sekali gini langsung 3, langsung Al-Ikhlasnya 3,
langsung Al-Falaqnya 3, langsung An-Nasnya 3, usapnya 3. Ya, kalau melihat zahirnya hadis ini, kita ngikutin sebagaimana yang Rasul lakukan. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, ini pernah juga Aisyah radhiyallahu anha yang melakukannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, itu yang membacakan itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diginikan. Tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diginikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau tiup, beliau baca suratul Ikhlas, suratul Falaq, surat An-Nas, diusapkan ke tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diginiin lagi 3 kali. Cuman yang melakukannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ para ulama mengatakan bahwa kalau kita punya anak kecil, lakukan itu pada anak kita. Dia suruh baca sendiri nggak bisa, atau dia udah keburu capek ketiduran, kita yang bacain. Kita bacain, tangan gini, ditiup, baca suratul Ikhlas, suratul Falaq, surat An-Nas, diusapin ke badannya. Begitu lagi. Bacakan lagi, ditiup, dibacakan lagi, usapin. Itu bagian daripada meruqyah. Ini bagian dari ruqyah mandiri. Nah, jadi tiap malam kita melakukan hal itu, mohon perlindungan. Karena sampai dalam keadaan tidur pun kita diganggu syaitan. Mimpi buruk. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, mimpi buruk datangnya dari syaitan. Ini jangan dikira, kita tidur pun tetap aja digangguin. Melek digangguin, tidur digangguin. Lagi sholat juga digangguin syaitan juga. Lagi sholat aja digangguin. Kalau yang nggak sholat nggak digangguin, Pak Ustadz, gitu ada yang nanya begitu. Ya mungkin udah nggak lagi, orang udah nggak sholat, ngapain digangguin dia. Lalu kemudian selanjutnya, yang keempat, berdoa ketika terbangun di tengah tidur. Nah, ini maksudnya tidur malam. Nah, orang terbangun ketika tidur malam itu ada beberapa faktor. 1, tanpa sebab, kebangun gitu saja. 2, karena kebelet pipis ke belakang. 3, karena mimpi buruk atau mimpi baik. Masing-masing ini berbeda hukumnya. Nah, kalau yang disebutkan di sini terbangun karena nggak ada sebab, atau terbangun karena ingin ke belakang, ke toilet, buang air kecil. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail", siapa orang yang terbangun di malam hari, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang di sini juga begini redaksinya. Tapi kalau Anda biasanya bacanya subhanallah, alhamdulillah dulu, seperti tadi Rasul sabdakan, tidak masalah mulai dari yang mana saja. Wala haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli. Lalu kemudian dia bangun membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, au da'a, atau dia berdoa dengan doa yang lain. Ustujibalah, diijabah doanya. Ini nih. Kebangun di malam hari, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu dia berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Maka diijabah. Kalau dia misalnya ke belakang, kalau tanpa sebab tadi kan langsung bangun, langsung aja zikir ini. Langsung bangun, langsung saja berzikir ini. Kalau dia misalnya memang harus ke belakang terlebih dahulu, buang air kecil, silahkan ke belakang dulu. Baru nanti habis itu mau lanjut tidur, baca lagi zikir ini. Nah, kalau dia kebangun baca zikir ini, lalu kemudian dia berwudu, lantas dia menunaikan salat sunnah, qubilat salatuhu. Berarti dalam hadis ini dapat faedah, berzikir itu memang dianjurkan dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dalam keadaan nggak berwudu, nggak apa-apa. Kalau ngelihat hadis ini kan berarti dia kebangun, lalu kemudian dia baca zikir, lalu kemudian dia berdoa, baru dia wudu, baru dia salat. Jadi berzikir itu memang dianjurkan dalam keadaan berwudu. Namun apabila dia berzikir dalam keadaan belum berwudu, maka atau tidak berwudu,
maka itu tidak mengapa. Masya Allah. Kebangun tengah malam, lalu kemudian dia berdoa dengan doa ini. Allah ijabah doanya. Allah ijabah permintaannya. Pertanyaannya, kenapa? Nah, gitu. Ada hikmah apa di balik itu? Tidaklah sesuatu yang mudah. Orang kebangun tidur di tengah malam, lalu dia bisa berzikir. Bukan sesuatu yang mudah loh. Mungkin ya kita baca ini kan kayaknya mudah ya. Belum tentu Anda langsung teringat. Bukan sesuatu yang mudah. Maka seorang mukmin apabila dia terbangun lalu dia bisa berzikir, itu tanda bahwa dia adalah hamba yang selalu mengingat Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya di dalam hadis qudsi yang lain Allah Rabbul Alamin katakan, wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hamba itu mengingat aku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingat dirinya dan menyebut dirinya pada diriku sendiri. Maka Allah ijabah. Allah ijabah. Ini bukti bahwa hamba ini selalu berusaha mengingat Allah Rabbul Alamin dalam setiap keadaannya. Dalam keadaan orang yang sulit berzikir. Nggak mudah. Kebangun terus zikir dulu, terus doa. Nggak mudah. Yang ada kebangun set, lihat jam. Ah, masih malam. Deng, tidur lagi. Nggak ada terpikir, terbersit, terlintas dalam benaknya berzikir. Maka ini keutamaan luar biasa. Dan memang harus dibiasakan. Lalu kemudian berdoa ketika bangun dari tidur dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami nanti dikumpulkan di mahsyar. Adapun doa yang mau tidur Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, insyaallah kita sudah hafal yang itu. Adapun apabila kita terbangun karena mimpi buruk, maka baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang lalu kemudian dianjurkan meniup ke sebelah kiri sambil kayak sedikit mengeluarkan air ludah. Tapi lihat sebelah kiri ada teman tidurnya. Iya, ada teman tidurnya diludahin, jangan ya. Lalu kemudian apabila dia terbangun karena mimpi yang baik, maka memuji Allah, ucapkan Alhamdulillah. Begitu. Adapun sunnah yang lain seperti membaca suratul kahfi, membaca as-sajdah, suratul mulk, membaca suratul mulk, lalu kemudian 2 ayat terakhir dari suratul baqarah, lalu kemudian baca ayatul kursi, lalu kemudian baca suratul kafirun, lalu kemudian membaca as-sajdah dan seterusnya. Enggak kita sebutkan karena memang ini ringkas. Yang ini aja belum tentu kita sanggup ngerjain ini. Apalagi Anda mau tidur baca al-mulk, baca saja. Orang baca tasbih, tahmid begini aja udah hilang, belum selesai ini, belum selesai. Baca subhanallah, subhanallah, udah hilang. Nggak nyampe Allahu Akbar, subhanallahnya pun belum sampai selesai. Maka itu tadi kita katakan, yang sedikit tetapi continue terus menerus. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada masalah. Qailulah. Masalah apa? Qailulah. Qailulah itu tidur siang. Ya. Kita dianjurkan untuk tidur siang. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena syaitan enggak pernah tidur siang. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu qailulahnya itu sebelum zuhur. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat habis zuhur, habis Jumatan, karena mereka berangkat Jumatnya awal-awal kan, awal-awal berangkat Jumat itu saling berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Nah kalau qailulah, wallahu a'lam, Anda cukup baca Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, lalu bangunnya kemudian baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, cukup. Dan tidak dianjurkan baca yang tadi panjang seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sunnah wudu. Ya, sunnah yang dianjurkan berwudu. Jadi ini wudu pun ada hal-hal yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, menunaikannya.
Dan termasuk jadi juga nanti ini sunnah-sunnah terkait dengan masalah berangkat ke masjid. Ya, sunnah-sunnah terkait dengan berangkat ke masjid juga. Yang pertama, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu cidukan. Nah, ini pertanyaannya. Kita biasanya kalau kumur sama istinsyak 2 kali cidukan atau 1 kali cidukan? Ya, prakteknya kita 1 kali apa 2 kali? Jadi ini ambil air, kumur langsung ke hidung. Atau kumur dulu hidung. Kumur dulu hidung. Kumur dulu hidung. Atau yang ketiga, kumur dulu hidung, hidung. Dari 3 cara itu yang mana yang kita kerjakan? ini saya bertanya ini di prakteknya. 1 kali cidukan kumur dan langsung istinsyak hidung, atau itu tadi berarti 1 langsung 2, 1 langsung 2, 1 langsung 2, atau 1 cidukan kumur, 1 cidukan hidung, 1 cidukan kumur, 1 cidukan hidung, 1 cidukan. Begitu ya. Yang ketiga, kumur 3 kali, kumur, hidung. Nah, ini kan kita lagi tanya yang dipraktekkan. Kalau yang disebutkan di sini yang paling utama, begitu ya. Yang paling apa? Utama 1 ini ya untuk kumur dan apa? Hidung hisap. Itu berarti kuantitas airnya tidak banyak yang digunakan. Jadi 3 cara yang saya sebutkan ini, itu yang paling utama tentu yang pertama tadi. 1 untuk 2. 1 untuk 2. Itu yang paling utama. Yang nomor 2, yang tadi. 1 cidukan mulut, 1 cidukan hidung. Berarti 6 itu. 6 cidukan. 6 cidukan. Yang ketiga, 6 cidukan juga. Cuman mulut, hidung. Maka tadi saya tanyakan, yang dipraktekkan yang mana? Kebanyakan orang mempraktekkan yang nomor 3. Betul? Betul. Kalau ini kita lagi ngomong utama loh, bukan ngomongin sah atau enggak sah. Sahnya sah. Kita lagi ngomong mana yang paling utama. Kebanyakan yang dipraktekkan sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang yang nomor 3. Yang nomor 1, alhamdulillah, biasanya yang sudah belajar, dia sudah mengerjakannya. Yang nomor 2, justru yang jarang. Mulut, ambil lagi, hidung lagi. Saya jadi teringat salah seorang ulama kenamaan dari mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan 3 cara ini. Dan cara yang paling belakangan, yang banyak dipakai oleh kebanyakan orang, itu keutamaannya paling belakang. Mulut, hidung. Itu keutamaannya paling belakang. Ingat, kita lagi bahas keutamaan, bukan sah atau tidak. Itu keutamaan paling belakangan. Lalu kemudian yang mulut, hidung, itu keutamaan yang nomor 2. Yang paling pertama ya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. 1 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga untuk apa? Hidung. Nah, kalau ada orang yang nanya lagi, kurang ini Ustaz, kurang mantep, airnya kurang banyak. Betul nggak? Nah, kalau 1 cidukan ini dipakai menjadi 2, Pak, pakai jadi 2, itu kan berarti kurang banyak. Jumlah air yang dia masukkan ke mulut dibagi dengan yang dia hirupkan ke hidung kan. Jadi kurang banyak. Kurang puas katanya. Maka jawabannya adalah nanti seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqin inda kulli wudu'.
Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak sebelum wudhu. Indah itu sebagian para ulama maknanya sebelum wudhu. Atau pas lagi kumur, atau sebelum itu. Jadi Anda pas cuci tangan itu, siwakan aja dulu. Sudah bersih, maka kumur-kumurnya memang sudah terbantu oleh bersiwak tadi sebelumnya. Makanya di sini sahabat Abdullah bin Zaid berkata, tamadmada wastanshaqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah min kaffin wahidatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air hidung dari satu telapak tangan, satu cidukan. Ini tadi kita sudah sebutkan 3 cara ya. Kalau ditanyakan yang paling utama, maka cara yang ini yang paling utama. Lalu kemudian selanjutnya berwudu sebelum mandi janabat. Nah ini. Berwudu sebelum mandi janabat. Di halaman 22. Perlu kita ketahui bahwa kaum wanita kalau mandi janabat, kebanyakan para ulama dianjurkan dia melepas ikatan rambutnya kalau mandi janabat. Tapi kalau mandi haid diberi keringanan, dia tidak lepas ikatan rambutnya. Itu ya. Jadi, terbalik. Kalau mandi janabat, dia boleh nggak lepas ikatan rambutnya. Kalau haid, dia harus lepas. Mandi haid. Dibedakan. Karena kalau mandi janabat, bisa berulang-ulang. Kalau mandi haid, paling 1 bulan, ya 1 kali saja. Begitu. Nah, sebelum mandi janabat, dianjurkan berwudu. Dianjurkan apa? Berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau mandi janabat, beliau mulai dengan berwudu dulu. Ini hadisnya Aisyah yang disebutkan di sini radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai cuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu seperti mau salat, kemudian memasukkan jari jemarinya ke dalam air, lantas kemudian ini menyela-nyela rambutnya. Pangkal rambutnya. Lantas kemudian menyiramkan air atau mengambil air 3 kali cidukan, disiramkan ke kepalanya 3 kali, lalu kemudian diratakan ke seluruh anggota badannya. Ikhwatul iman, azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ini riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi SAW berwudu, lalu di tengah-tengah wudu sekaligus mandi. Jadi pas bagian kepala, jadi Nabi SAW wudu, ya, ini riwayatnya Aisyah, riwayatnya Aisyah wudu dulu selesai, baru kemudian mandi. Nanti ada riwayat yang lain, Nabi SAW wudu, pas giliran bagian ngusap kepala, itu langsung disiram. Jadi ada 2 cara ya. Ini cara yang pertama, wudu dulu, selesai wudu, Nabi SAW menyela-nyela rambutnya, lalu kemudian mengambil air 3 kali, dibasahi rambutnya, lantas kemudian Nabi SAW meratakan air ke seluruh tubuhnya. Wudu dulu baru mandi. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW wudu, di tengah-tengah wudu setelah basuh tangan, pas giliran kepala beliau langsung sela-sela, jadi nggak diusap, langsung disiramkan, langsung diratakan ke seluruh tubuh. Setelah itu baru dicuci kakinya. Terakhir, belakangan. Ya, sampai di sini ada yang dijanggalkan? Nggak ada. Nah, betul, mandi kan? Nah, itu wudu. Ya, jadi kalau di sini dia wudu dulu baru mandi. Artinya selesai sampai kaki baru mandi. Di riwayat yang kedua, wudu pas setelah basuh tangan langsung sela-sela rambut, kakinya paling belakangan. Jadi itu digabung antara wudu dengan mandi. Digabung antara wudu dengan mandi. Cara yang kedua. Nah, perlu kita ingat bahwa biasanya Rasulullah SAW melakukan hal ini
itu istinja, buang hajat sudah duluan, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah duluan, di depan duluan. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wudu dan tadi mandi, itu tinggal hanya meratakan air ke seluruh tubuh saja. Setelah menyela-nyela rambut tadi, tinggal meratakan air ke seluruh tubuh saja. Gitu ya. Nah, ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan. Sebelum dilanjut nih. Ini langsung aja, nggak apa-apa nih, di sela-sela ini langsung. Kita kasih ini. Ntar keburu geser pembahasan lain, ingat sama pembahasan yang lain. Ya, silakan, Bu. Ya, boleh. Boleh, silakan. Istinsaknya kurang masuk gitu. Ya. Boleh. Ya, karena pada dasarnya gini, apabila itu belum tertunaikan secara optimal, itu tidak terhitung. Jelas ya. Sebagaimana misalnya kita basuh wajah ini. Kita basuh wajah nih. Ini belum rata seluruhnya nih. Kayaknya belum rata. Saya ulang Maka yang sebelumnya itu nggak terhitung. Yang sebelumnya yang itu nggak terhitung. Yang belum rata tadi itu, atau yang kita ragu dia udah rata atau belum, itu nggak terhitung gitu. Begitu ya. Sehingga nanti tetap terhitungnya 3. Wallahu a'lam. Baik. Yang mandi udah mandi. Silakan. Itu kondisi wudhu dalam kondisi di kamar mandi, Ustaz ya. Yap. Kalau kita perempuan wudhu, di mana kita pakai gamis lengan panjang ya, dan banyak orang, boleh kita usap atasnya aja bajunya tanpa kita buka lengannya. Yang sini. Lengan. Ya, pala juga gitu, Ustaz. Jadi Baik. kita usap aja atasnya gitu. Baik. Ya. Permasalahannya kalau tangan ini, lengan ini rukun dia. Dan rukun dan tangan itu memang bahasa kitanya ya dibasuh ya. Kalau kepala diusap. Tuh. Perhatikan perbedaan. Jadi kalau yang kepala memang jelas bisa. Itu ada asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di atas jilbabnya. Kalau telinga tinggal masuk aja tangannya. Gitu ya. Yang menjadi permasalahan ini tangan. Nah, maka kalau memang kita khawatir nanti kesulitan dan seterusnya, pakai lengan yang lebar. Pakailah pakaian yang lengannya, ujung lengannya ini apa? Lebar. Tambah, apa namanya itu? Manset lah, terus misalnya. Ya. Jadi nanti pas ibu berwudu di tempat yang terbuka, usahakan kalau berangkat, sebelumnya sudah wudu ya. Pakai sepatu, kaos kaki ya biasanya kan? Ya, baik. Nanti pas wudu di tempat umum yang terbuka, kalau kumur jelas bisa. Wajah bisa begini kan? Bisa kan? Ya. Giliran pas bagian tangan, karena ini lengannya lebar, salah satu tinggal dibasahin masuk. Mansetnya dibuka dan masuk. Makanya ininya lebar ini. Lengan ini yang lebar, usahakan yang lebar. Kalau sempit atau yang karet mungkin ya, jadi bisa masuk. Sebaliknya juga begini. Kalau ini kan contohnya sempit, jadi nggak bisa ini. Masuk begini. Kenapa? Bisa masuk sedikit. Nah, nanti pas giliran kaki cukup diusap sepatunya. Ya, kaos kakinya. Loh, kan nggak usah dibuka toh sepatunya pula. Tapi kalau sholat masuk masjid boleh dibuka sepatunya. Mau diusap sepatunya atau kaos kakinya tidak masalah. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengusap khuf, habis diusap pas masuk dilepas sama dia.
Tapi kaos kaki kan tetap dipakai. Begitu. Jadi kalau mau diusap kaos kakinya silakan. Diusap tuh berarti tangannya hanya sekedar basah sedikit loh ya. Jangan terlampau basah juga. Dia tinggal diusap kaos kakinya set. Nggak perlu dibuka. Lalu dia sholat. Begitu. Ya. Makanya usahakan pakai ini tadi. Kalau masuknya harus begini dia jadinya nih. Kalau pakai lengan yang agak lebar dia masuk begini. Begitu. Ada lagi? Ustaz, Silakan. ini mengenai wudhu, Ustaz. Kalau saya sering lihat tuh kalau di perkantoran, di mall itu wudhunya tuh kalau dia jidat ya apa, kalau pas kepala tuh jidatnya doang gini-gini. Terus kalau tangan atau kaki cuman gini-gini. Iya. Gini-gini. Nggak dibasuh gitu ya. Iya. Itu gimana Ustaz ya? Misalnya kita nih yang udah tahu gitu, ngasih tahunya tuh gimana ya? Iya. Kalau kita kasih tahu itu orang tua gitu, lebih tua dari kita gitu. Ya. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa di ayat yang menjelaskan tentang wudu suratul Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Usap kepala. Perhatikan redaksi ayatnya. Usap kepala. Kening ini masih bagian wajah ini. Ini nih masih bagian wajah. Karena yang namanya wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut, maksudnya tempat tumbuh rambut yang standar ya. Mohon maaf yang standar ya. Di sini, dari sini sampai dagu. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai dagu, panjangnya. Lebarnya dari ini nih, Mak, yang telinga yang ini nih. Yang ada ininya nih, telinga kita. Nah, ini panjang, ini masih masuk wajah ini. Ini masih masuk wajah ini. Yang ini nih. Nah, apa ini namanya? Pokoknya itulah ya. Bukan daun telinganya, karena nanti ya itu cuping atau apa. Ini sampai sini. Ini masih wajah. Perhatikan, masih wajah. Sampai sini ini dagu ini sampai sini ini masih wajah. Jadi lingkarannya sini sampai cuping kena. Naik ke atas sampai sini tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau orang pas ngusap kepalanya dia di sini, ini dia cuman di wajah berarti. Masih di area wajah. Kalau dia mau ya di sini yang di atasnya sini ini, di sini. Jadi kalau dia mau di sininya nih. Sebagian para ulama masih bilang sah kalau yang di sininya nih, Pak. Jadi kan ada kita dapat ini. Tapi di sini ya, bukan di kening ya. Kalau di kening ini belum kepala, berarti ini belum bagian kepala ya. Di sini misalnya. Nah, ini sebagian para ulama masih mengatakan sah. Kena rambut lah istilahnya. Ubun-ubun sini. Tentu yang paling sempurna ya dia seluruhnya begini. Nah, lalu kemudian yang kedua terkait dengan tangan ataupun kaki. Kalau cuma di gini-gini ini air ngucur ya. Khawatir tidak merata, Pak. Khawatir tidak merata sehingga ada bagian ya namanya air ngucur kan nggak mesti dia kecuali dengan tangan diginin kan namanya meratakan. Itu termasuk sangat dianjurkan namanya ad-dalk, dia meratakan dengan tangannya gini. Tuh. Nah, kaki juga sama begitu. Kalau gini takutnya nggak rata karena ada lekukan-lekukan kan. Kayak seperti ya kan sela-sela dan seterusnya. Itu khawatir, makanya kita dianjurkan menyela-nyela dan seterusnya biar betul-betul merata. Nah, kalau rata sah, Pak. Kalau enggak rata bahaya itu. Karena itu rukun ya. Jadi kalau mamanya, jadi gimana ya Pak Ustadz ngasih taunya? Ya kasih tahu aja, Pak. Pak, bagian kepala itu sebelah sini, tangan itu sebaiknya di tangannya gini. Di kita tuh, Pak, salah satu tradisinya orang Indonesia secara khusus itu sungkan. Tapi memang kalau orang Arab nggak ada sungkannya, Pak. Dia bilang, ya nggak bener nih, gitu. Langsung dia spontan itu. Karena saya pernah langsung ditegur itu, bukan saya. Jadi saya bawa jamaah umroh, ada sebagian ibu-ibu pakai pakaiannya putih-putih, tapi menerawang tipis sekali. Saya yang ditegur, bukan ibu-ibunya yang ditegur, saya yang ditegur, tepok gitu.
Ustadz katanya. Nah, itu jemaahnya gimana kayak begitu? Pakaiannya putih menerawang tipis begitu. Mereka nggak tadi ngaling-ngaling, tegur aja. Begitu. Sampai akhirnya saya balik negur dia juga nanti, tapi bukan orang itu, yang lain juga, orang Arab juga. Saya pulang dari Masjidil Haram, dendaman orang Indonesia ternyata katanya. Saya pulang dari Masjidil Haram, keluar ada askar. Yang loreng loh Pak, bukan yang coklat seragamnya, yang loreng. Pas saya keluar bareng sama dia jalan, dia keluarin korek api dan rokok. Langsung saya tegur. Ittaqillah, Masjidil Haram. Oh iya maaf, masukin. Pergi dia. Di Indonesia bisa ditempeleng saya. Orang pakai baju loreng malah diingetin. Jadi kalau di sana ternyata mereka melihat sesuatu yang enggak ini, mereka mengingatkan. Mereka diingatkan pun mau gitu. Walaupun nanti nggak tahu nanti di sana jauh-jauh dia merokok lagi, itu urusan dia. Ternyata sangat terbuka untuk diingatkan dan seterusnya. Nah, orang Indonesia wah itu tadi bisa-bisa Bapak diceramahin. Lihatin siapa dia nih gitu. Karena ternyata di kita tuh masih melihat siapa yang menyampaikan. Gitu. Jangankan begitu, yang menyampaikan misalnya pakai baju begini aja masih diliatin. Merasa benar sendiri, katanya gitu. Ya, itu kita yang penting sudah menjelaskan dengan cara yang baik. Kalau ternyata kita tidak mampu, ya nggak apa-apa, sudah kita tinggalkan. Karena kita nggak mampu. Baik, selanjutnya, setelah berwudu dianjurkan membaca tasyahud. Nah, ini penting. Kira-kira di dalam benak Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kata tasyahud, apa yang pertama kali muncul? Ayo. Mendengar kata tasyahud. Itu betul. Tapi kan sebagian kita, ketika dibilang tasyahud itu tahiyat. Iya. Duduk tasyahud awal. Oh, iya. Makanya tadi saya tanya, apa yang pertama kali terbersit tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul itu. Itu betul. Makanya perhatikan, kenapa duduk di dalam salat yang kita membaca at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan duduk tasyahud? Karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itulah sebagian para ulama katakan yang namanya tasyahud hanya sampai situ saja. Tok. Habis. Sudah ya? Nanti yang masih ada pertanyaan nanti dilanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu dia sempurnakan wudunya lalu setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan untuknya 8 pintu surga, masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Sampai sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik. Ya, bagus ini. Pertanyaan bagus sekali. Perlu kita ketahui bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar mandi dan tempat buang hajat besar dipisah. Ntar dulu, sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, maksudnya dipisah tuh memang ruangannya berbeda, Pak. Anda mau buang hajat ke ruangan sini, Anda mau mandi ke ruangan sini. Masuk tempat buang hajat, baca doa. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu dibaca ketika masuk tempat buang hajat. Ya, perhatikan, saya masih bicara yang terpisah. Perhatikan, ini benar, ini sampai pernah satu ketika saya bahas ini setengah jam bahas ini doang. Tempat buang hajat.
Berarti masuk kamar mandi tidak perlu baca itu Anda. Ingat saya lagi bahas tempat buang hajatnya di sini, mandinya di sini. Sekarang kan jadi satu Pak Ustadz. Ya, jadi satu. Jadi satu. Maka walaupun jadi satu tetap aja ada, walaupun tidak dipisah, ada sebagian kamar mandi yang dipisah dengan pembatas. Tempat showernya dengan toiletnya, toilet duduknya terpisah, ada pembatas. Maka kalau Anda pure mau mandi, ya nggak usah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau Anda memang mau buang hajat, masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waduh, Ustaz susah banget tuh misahinnya. Masih sulit lagi. Jadi begini, orang itu, Pak Ustaz kan kalau mandi otomatis pipis. Ya betul, itu udah otomatis. Tetapi tergantung Anda awal mula masuknya mau pipis dulu atau mau mandi tapi tiba-tiba di tengah pipis gitu. Anda niat dari awal. Kalau memang niat dari awal, kemudian dia pipis, ya baca itu. Begitu. Nah, biasanya orang wudhu itu pasti bukan di atas klosetnya itu kan. Bukan di situ kan. Baca itu boleh. Ini fatwanya Syekh bin Baz ini. Saya kutipkan aja, cuman saya berikan penjelasan aja. Yang tidak boleh itu Anda sedang di atas toilet kloset, yaitu Anda di situ lalu Anda baca zikir, nggak boleh. Anda sudah selesai nih, Anda sudah selesai, katakanlah sudah istinja, sudah selesai, lalu kemudian Anda mau wudu, sebelah geser misalnya ada keran, berarti ini udah selesai nih. Area Anda yang nggak boleh zikir di sini udah selesai nih, Anda geser di sini, Bismillah, wudu. Memang idealnya tadi toilet, tempat mandi di zaman Rasul terpisah memang. Tapi karena sekarang zaman tadi space sudah terbatas, maka Syekh bin Baz jelaskan kalau Anda di sini sedang buang hajat, jelas Anda nggak boleh. Selesai istinja, geser keran, wudu, Bismillah. Selesai, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar. Kalau Anda ragu, ya selesai wudhu, keluar aja dulu, di luar baru baca. Kalau masih ragu juga, Pak Ustadz kayaknya gimana gitu, nggak nyaman, ya udah di luar. Baca. Dan mudah sekali, tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika ini, karena tidak ada riwayat yang angkat tangan. Baca aja langsung gitu. Tidak perlu harus menghadap ke arah kiblat, tidak harus sambil mengangkat tangan. Selesai wudhu, keluar, misalnya Anda, saya ragu baca di dalam, keluar dari toiletnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah. Nah, ambil jalan boleh. Begitu. Di amalan ringan mudah. Lalu kemudian, nah ini penting ini, berhemat menggunakan air. Nah, ini nih. Ya. Makanya saya jadi teringat. Ini termasuk nanti terkait dengan bahasan safar. Orang bepergian ketika haji atau apa? Umrah. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kenapa kadang kru dari pesawat pramugari atau semisalnya tidak menganjurkan wudhu di lavatory. Itu bukan karena masalah persediaan air terbatas. Nggak ada itu. Airnya banyak. Masalahnya karena sebagian jamaah orang Indonesia bikin lavatory becek. Itu yang membahayakan. Lavatory becek, banjir air, itu bahaya. Karena Anda tahu ini di bawahnya ini kan kabel dan seterusnya. Bahaya. Saya tidak pernah fatwakan tayamum, nggak pernah. Karena ada air, dan itu cukup, nggak pernah namanya kehabisan, nggak cukup, nggak pernah, cukup. Cuman masalahnya perilaku. Mungkin tadi itu sebagian kita, ketika dikasih tahu wudhu di wastafelnya lavatory, pas giliran kaki, dia kan pakai sendal, Pak. Dia nggak pakai sepatu.
Bukan cuman diangkat, sebagiannya ada yang pakai cup mau. Disiram kakinya, sor. Pas dibuka, loh kok sungai gitu kan. Orang yang setelah pas masuk lavatory jadi sungai itu, becek gitu. Padahal kalau dia tadi ngusap dia ngusap, wudhu di situ, paling yang jatuh ke bawah hanya cipratan. Nah kalau hanya cipratan, cukup ambil tisu, lap bawahnya, masukin, selesai, kering lagi, orang masuk lavatory selanjutnya tidak becek. Ini yang teknis-teknis begini nih yang kadang suka nggak diperhatikan. Makanya mau pakai aqua silahkan. Ada sebagian jamaah, Ustadz saya daripada ribet di lavatory, saya bawa spray katanya. Dia pakai spray. Simpel lagi malah. Kaki jelas ngusap ya. Dia pakai sepatu. Makanya saya sangat sarankan kalau lagi perjalanan seperti safar, umroh, haji, pakai sepatu, pakai kaos kaki sebelumnya wudhu. Nanti batal enggak apa-apa, nanti tinggal diusap. Mudah. Nggak ada kesulitan-kesulitan. Ya, sebab kalau mau fatwa tayamum tuh agak susah, fatwa tayamum tuh. Pertanyaannya kan sederhana begini, tayamum itu tanah atau sesuatu yang terbuat dari tanah, kayak tembok begini kan ini. Aslinya kan yang terbuat dari tanah. Ya, yang aslinya dari tanah, dari debu. Sekarang di pesawat debunya di sebelah mana, Pak? Dan tidak ada sesuatu yang asalnya terbuat dari tanah. Tuh, kan akhirnya bisa Ustaz di kursi. Kami dulu waktu SD juga dijalanin begitu. Untungnya waktu SD karena kita belum haji belum umroh, jadi ya nggak kepake juga. Ya bagaimana di kursi ada debu tanah. Dan nanti saya khawatir ada sebagian orang pramugari lewat ditepok sama dia. Tayamum saya katanya. Ini masalah. Jadi ternyata bicara tentang hukum itu tidak mudah urusannya. Jadi hemat menggunakan air. Ternyata mari kita perhatikan Nabi SAW mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Dan Nabi berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter. 1 mud. 1 sa' 4 mud sama dengan 3 liter. Berarti kalau 5 mud 3,75 liter. Udah dikonversiin nih. Udah dikonversiin ke liter nih. Berarti kalau buat minuman yang segini ini berapa ini? 250 mililiter. Ya. Berarti 4 ya. Masih bisa dapat ini. Ini pun masih bisa. Maksudnya masih bisa kita pakai gitu. Nabi berwudunya dengan 3/4 liter. Berarti 1 mud ini sudah banyak berarti. Ya. Berarti 3 kali itu ya. 3 kali air ini. Ya, 3 kali air gelas ini. Nah, itu. 3 kali itu, Bu. Berarti sekitar ya 750-an ya. Mili. Ya, 750 mili. Begitu. Atau ya dengan itu pun kalau bisa cukup ya sudah cukup. Tapi tidak 3 kali jadinya. Sekali-sekali saja. Tidak 3 kali, sekali-sekali saja. Makanya kalau kayak di Masjidil Haram dan seterusnya, itu pasti keran dibuka tuh cuman kecil keluarnya. Emang sengaja disetting begitu. Kadang sebagian orang tuh nanya, Ustaz, ini kok keluarnya kecil ya? Di sini air dikit ya? Banyak. Cuman memang kita dilatih untuk berhemat dalam menggunakan air. Begitu ya. Mandi 3 liter. Cukup nggak ini mandi 3 liter? Mandi 3 liter ya. 3,75 liter 5 mud. Mandi 3 liter itu ternyata pakai shower. Yang kecil itu keluarnya jangan besar-besar showernya. Nah, itu ternyata. Sebab kalau mandinya kita pakai bak, itu 5 liter lebih itu. Boros itu. Pakai shower. Irit air. Tagihan air juga nggak gitu banyak.
Ternyata betul ya, pakai shower gitu ya, pakai shower yang biasanya shower standar yang keluarnya nggak terlalu besar. Nah itu bisa itu. Allahu Akbar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pakai sabun tentu jadi lebih banyak lah ya jumlahnya dan seterusnya. Dan tidak masalah. Yang penting, yang intinya bahwa di sini kita berusaha untuk tidak boros dalam menggunakan air. Tidak boros dalam menggunakan air. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-10, salat 2 rakaat setelah berwudu. Salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, atau yang disebut dengan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berwudu seperti cara wuduku ini, kemudian dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, tidak berbicara dengan dirinya sendiri di dalam salat. Maksudnya dia nggak ngobrol sama diri sendiri. Kita kan kadang salat diam tuh, tapi ngomong sama diri sendiri gitu. Ini begini, wah enggak begini, tapi sama dirinya sendiri. Ada yang dia pikirkan, dia diskusi dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Tidak, jadi dia berusaha untuk berkonsentrasi dalam salatnya. Maka niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya jadi teringat. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Humran maulanya sahabat Utsman. Jadi hadis di antara yang meriwayatkan hadis tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung mempraktekkannya di depan umum ketika itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Di depan Masjid Nabawi di hadapan banyak orang, beliau minta dibawakan air oleh mantan budaknya namanya Humran, lalu kemudian berwudu di depan orang banyak, mencontohkan tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Utsman bin Affan katakan, Nabi bersabda, siapa orang yang wudu seperti wuduku ini salat 2 rakaat, dia tidak berbicara di dalam salatnya, artinya dengan dirinya sendiri, dia berusaha khusyuk, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, baik. Ada yang ingat tentang hadisnya sahabat Bilal? Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, di dalam mimpinya beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, lalu terdengar suara sendalnya, serompahnya sahabat Bilal. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Enggak ada amalan apa-apa, Rasul yang spesial enggak ada. Saya dengar suara sendalmu, suara terompahmu dalam surga. Kata sahabat Bilal, tidaklah saya berwudu kecuali saya salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ada sebagian orang, perhatikan, ada sebagian orang mengatakan begini, itu bukti bahwa sahabat Bilal mengerjakan amalan yang enggak diajarkan oleh Rasul. Makanya Rasul nanya. Ini keliru kesimpulan. Karena ternyata di hadis ini kan Rasul yang bilang, siapa orang yang habis wudu salat 2 rakaat. Berarti amalannya sahabat Bilal sudah disabdakan oleh Rasulullah. Adapun sahabat Bilal ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti Rasul tidak tahu amalan itu, tapi maksudnya amalan itu disunahkan tidak, tapi tidak tahu bahwa sahabat Bilal mengamalkannya karena dilakukan oleh sahabat Bilal sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti amalan itu tidak diketahui oleh Rasul. Kesunahannya telah Rasul sabdakan, ini bukti dalil ucapan dari Rasul ini. Tetapi sahabat Bilal mengamalkannya di rumah, diam-diam, nggak ada yang tahu. Kan amalan sunnah dianjurkan disembunyikan. Amalan sunnah dianjurkan disembunyikan. Sahabat Bilal menyembunyikan, mengerjakannya di rumah. Lalu Rasul tanya, akhirnya kebongkar deh. Bukan Rasul nanya karena amalan itu nggak diajarkan, dituntut oleh Rasul. Ini hadisnya buktinya Rasul. Siapa orang habis wudu salat sunnah 2 rakaat. Ini hadisnya. Berarti Rasul ajarin. Maka orang yang berdalil dengan hadisnya sahabat Bilal tadi bahwa Rasul nggak mengajarkan lalu sahabat Bilal mengerjakan, itu tidak tepat karena Rasul ngajarin. Cuman sahabat Bilal ngerjainnya diam-diam dan Rasul nggak tahu dikerjakan di rumah. Karena amalan sunnah dianjurkan dikerjakan di rumah. Oke lah, baiklah katakan misalnya hadis ini tak ada, misalnya hadis ucapan Rasul, siapa orang sholat habis wudu 2 rakaat diampuni dosa. Katakanlah hadis ini tidak ada, misalnya. Tetapi kan Rasul masih
masih hidup dan Rasul melegitimasi, membiarkan, mendiamkan. Berarti legitimasi datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang diberi oleh Allah kewenangan menetapkan syariat. Jadi tidak bisa dijadikan dalil amalannya sahabat beliau. Oh, berarti ada amalan yang nggak dikerjakan Rasul, nggak diperintahkan Rasul, tapi itu boleh. Lah itu kan di zaman Rasul masih hidup, yang Rasul masih bisa menetapkan. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Siapa yang mau menetapkan? Nabi tak ada, Rasul sudah tak ada. Iya. Tidak ada yang diberikan kewenangan oleh Allah Rabbul Alamin untuk menetapkan satu aturan syariat. Nah, ini penting untuk kita mengerti dan kita fahami. Nah, apabila, pertanyaan selanjutnya, permasalahan. Ustadz, saya habis wudhu, lalu misalnya saya masuk masjid. Ya wudhunya misalnya datang ke masjid, wudhu, dia masuk masjid. Boleh nggak saya gabung-gabung niatnya? Pas saya masuk masjid, saya niat sholat sunnah wudhu juga, saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid juga. Jawabannya wallahualam boleh. Jawabannya apa? Boleh. Loh, kok boleh? Iya. Karena apa? Karena yang penting kita masuk masjid jangan duduk kecuali sholat dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan buru-buru duduk sampai dia sholat dulu. Nah, ini niatnya katakanlah begini, kita masuk masjid, lalu kemudian sekalianlah saya sholat qobliyah niatnya plus sama tahiyatul masjid. Jadi cukup. Bahkan kalau kita masuk masjid ternyata sudah iqamah, langsung sholat fardu, udah cukup dari tahiyatul masjid. Karena apa? Yang di hadisnya jangan duduk sebelum dia sholat. Yang penting Anda masuk sholat. Dengan Anda niat qobliyah kah? Dengan Anda niat sholatnya itu misalnya sunnah wudhu kah? Tahiyatul masjid bisa ikut di dalamnya. Karena tahiyatul masjid itu penghormatan terhadap masjid dengan cara tidak duduk kecuali Anda salat terlebih dahulu. Dan itu hasil bisa dihasilkan, diraih dengan kita qabliyah, dengan kita salat sunnah wudu. Bahkan kalau masuk sudah iqamah, dengan kita salat fardu berjamaah, habis salat fardu udah duduk, nggak usah tahiyatul masjid lagi, sudah langsung Anda tinggal duduk berzikir. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita cukupkan dulu ya. Ada pertanyaan? Ya. Apakah harus ada niat? Ya. Apakah harus ada niat? Yang diucapkan tidak ada. Cukup niat di dalam hati saja. Kita mandi janabat, ya, cukup dengan niatan di dalam hati saja. Tidak ada yang dilafadzkan, tidak ada yang diucapkan. Lalu kemudian ini urutan mandi junub. Mencuci kemaluan 3 kali, berwudu sampai kepala di sela-sela 3 kali, menyiram bagian kanan tubuh, lalu kemudian 3 kali, kemudian bagian tubuh sebelah kiri 3 kali. Apakah ini sudah benar? Iya, sudah benar. Makanya tadi Rasulullah SAW istinja dulu. Istinja itu termasuk tadi bersihkan kemaluannya segala macam sudah. Lalu kemudian wudu, pas di kepala dia sela-sela. Ada kalanya kalau hadis Aisyah wudu dulu selesai, hadisnya Maimunah kepalanya dulu, pas kepala langsung di sela-sela, lalu kemudian meratakan tubuh sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri jadi kanan 3, sret, kiri 3, sret. Baru yang terakhir kalau ngikutin hadisnya Maimunah baru kaki belakangan. Kalau ngikutin hadisnya Aisyah sudah nggak usah kaki, kanan dia setelah kepala diratakan, kanan di kiri, selesai. Begitu pula memandikan jenazah. Sama persis. Jadi pertama dibersihkan dulu itu kotorannya, diistinjakan dulu pakai sarung tangan atau semisalnya.
Sudah selesai distinjakan sambil urut perutnya ya, supaya keluar kotorannya, lalu kemudian diistinjakan. Habis diistinjakan, sudah bersih, istinja sudah bersih, lalu kemudian diwudukan. Habis diwuduin, kepalanya dikeramasin. Sudah habis dikeramasin, mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan. Set atas, balik, miringin. Seret bawah. Pindah lagi ke sebelah kiri. Jadi 3 kali itu bisa dilakukan dengan kanan, kiri. Kalau mandi juga sama bisa. Kanan, kiri. Kenapa? Pakai sabun bisa di depan. Jadi begini, kalau mau pakai sabun, gini saja strateginya. Habis istinja segala macam, sabunan. Sabunan aja dulu, bebas. Sampoan. Iya, basah dong. Dibasahin tapi belum niat. Belum niat. Dibasahin tapi belum niat. Sehingga sentuh-sentuh apa masih bebas. Jelas? Sentuh-sentuh masih bebas kan? Tek, 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 sudah siram bersih, tek, wudu. Mulai di situ niat datang tuh. Mau mandi masjid. Wudu selesai, jadi tinggal air saja. Prosesnya sudah tinggal diremes-remes gini doang, ratain kalau pakai ini kaki selesai. Naik. Yap. Baru wudu, baru kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sudah tidak sentuh-sentuh lagi, tidak perlu wudu lagi, langsung selesai. Begitu. Jadi urutan ini pun sudah benar. Memandikan jenazah juga begitu sama. Memandikan jenazah juga urutannya begitu. Diistinjakan, lalu kemudian diwudukan, lalu kemudian dimandikan. Jadi keramas dulu, mulainya dari kepala dulu. Sudah, baru kemudian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tentu sama bagian bawahnya ya. Bagian atas ini dimiringin, baru pindah ke sana. Atasnya dimiringin. Ke sini lagi. Ke sana lagi, ke sini lagi 3 kali. Sampai ke kaki sudah selesai, maka mandi jenazah sudah selesai. Maka itu sebenarnya kalau orangnya fisiknya kuat, 2 orang cukup mandiin jenazah. Fisiknya kuat, jadi balikin gini sambil gosok. Tapi kalau tidak bisa 3. Ada yang bantuin nahanin, yang satu yang membersihkan. Ya kalau kaum wanita kesulitan 4 lah. Gitu. Tergantung saja itu. Begitu. Cuman kadang ya ini tadi, udah dikasih tahu urutannya mudah gampang, tetap aja tidak ada yang berani mandiinnya. Gitu ya. Padahal jenazah itu tidak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia bisa ngapa-ngapain, suruh mandi sendiri aja. Suruh mandiin jenazah, nggak mau, takut. Nggak ngapa-ngapain dia, malah takut. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, fadhal, silakan. Silakan, fadhal. Pada satu peperangan pernah seorang sahabat ini dalam keadaan janabah tapi tidak mandi janabah, Ustaz. Kalau nggak salah mau sholat subuh ya. Dia tidak melaksanakan mandi janabah, kemudian tetap menjadi imam untuk sholat subuh. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya tentu bagi dia, ketika dia teringat dia mandi janabat, wallahualam dia ulang salatnya. Tapi tidak dengan makmumnya. Makmumnya tetap sah. Iya. Dia yang harus mengulang, karena yang statusnya dia lupa mandi janabat dan seterusnya dia kan. Makmumnya enggak, makmumnya suci semuanya nih, sah. Wallahualam makmumnya sah. Enggak perlu mengulang. Dianya yang mengulang kalau memang dia teringat, dia harus mandi janabat dan dia mengulangnya. Begitu. Ya kecuali dia lupa dan lama gitu. Kalau dia memang setelah itu ingat ya dia harus mengulangnya, wallahualam. Dia mesti mengulangnya. Nah. Ya. Silakan, Pak. Oh iya iya. Apakah boleh dibasuh lagi? Iya. Jadi begini, yang namanya membasuh tangan itu ya, membasuh tangan,
Apabila dia belum sempurna, maka nggak kehitung satu. Ya. Jadi misalnya tadi ada sesuatu yang menghalangi, pas kita begini ada kotoran yang menghalangi, kita ilangin dulu kan? Kita ilangin dulu terus kita siram. Berarti yang tadi nggak kehitung tuh. Ya udah diulang lagi berarti. Jadi misalnya ada orang nih, kan sampai sini ya, sempurnanya sampai sini, sempurnanya sampai sini. Lalu misalnya dia ambil air terus digosokin cuma di sini ini. Berulang-ulang. Ini nggak dihitung satu ini. Tapi kalau dia sudah sampai sini, seret, balik lagi rata, seret, satu. Atau tadi misalnya pas tangan, wah ada bekas cat masih nih misalnya. Lalu dikerok sama dia nih. Padahal dia udah diusap nih. Sudah diusap satu kan, wah ada. Ya berarti yang tadi satu nggak kehitung, Pak. Bapak ulangi lagi. Begitu, ya baik. Allahu a'lam. Masih ada waktu nih Bu, masih ada waktu. Oh masih. Jadi suka ada yang bertanya gitu Ustaz ya, kalau misalnya kita lagi umroh, kita udah dalam keadaan wudu terus bersentuhan dengan yang bukan mahram, itu bagaimana hukumnya? Lalu kalau misalnya kita dalam keadaan wudu terus kita bersentuhan dengan suami misalnya ya dengan yang mahram, itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ya baik. Ya perlu kita ingat ya Ibu, suami itu bukan mahram ya. Jelas ya Ibu ya, suami itu bukan mahramnya Ibu, bukan. masih belum bisa ditangkap kah? Mahram itu adalah yang kita tidak boleh menikah dengannya. Itu namanya mahram. Kakak kita misalnya, ya kan tidak boleh dinikahi, mahram. Ayah kandung jelas mahram, kan gitu ya. Itu namanya mahram. Jadi suami itu bukan mahram. Satu, itu poin penting, suami bukan mahram. Oleh karena itulah sebagian para ulama fatwanya, sebagian, dan ini yang dianut kebanyakan orang di Indonesia, nyentuh suami batal wudu. Sebagian kok sebagian gitu loh. Udah langsung aduh selama ini saya nyentuh terus suami gimana gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi sebagian para ulama memang betul suami bukan mahram. Sampai berdasarkan itulah sebagian para ulama katakan ya bersentuhan sama suami wudunya tetap batal. Jadi kalau tawaf bersama suami tidak boleh dong Ustaz? Iya boleh. Kalau pandangan ini ya. Kalau ngikutin pandangan itu jadi nggak boleh gandengan. Oh, nah, gitu. Tapi kalau ngikutin pandangan itu, tetapi wallahu a'lam pandangan itu tidak kuat karena ternyata Rasulullah SAW pernah Bu lagi sujud Bu. Pastinya wudu dong, lagi sholat, lagi sujud. Aisyah radhiyallahu anha cari-cari. Kesentuh, kaki beliau kan lagi sujud begini nih. Kesentuh sama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu terdengar, oh Rasul lagi sujud. Rasul nggak batalin sholatnya tuh. Kalau memang wudunya batal, Rasul batalin dong. Aisyah jangan pegang-pegang, lagi sujud juga dipegang. Batal deh saya. Jadi kalau sama suami tidak apa-apa, gandengan, wudunya tidak batal. Nah, kasihan juga ya Bu ya, umroh sama suami nggak boleh gandengan lagi, kasihan bener. Pak jangan batal nanti, jangan itu. Repot banget, udah buat suami malah nggak boleh digandeng lagi. Begitu ya. Nah, bagaimana mungkin permasalahannya selanjutnya, bagaimana kalau bersentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan suami. Jelas kalau bersentuhan itu disengaja haram. Haram Bu. Haram. Tetapi belum tentu juga batal. Kalau sengaja haram. Tapi kalau tidak disengaja ya tidak haram dan tidak batal. Karena soal masalah menyentuh laki-laki dan perempuan ini para ulama terjadi perselisihan yang panjang, apakah sah atau enggak dan seterusnya, batal atau tidak. Lagi pula juga kita tawaf kan nggak ada niat untuk sentuh-sentuhnya. Itu semua juga hal yang tidak disengaja. Kadang terdesak, ya kan, dan seterusnya.
Dan kalau memang terus dia dinyatakan batal, itu yakin ibu nggak bisa tawaf, Bu. Nggak bisa. Bentar-bentar wudhu, masuk lagi, nyontok batal, wudhu lagi. Nggak selesai-selesai itu tawaf, coba aja. Ya, ikan tadi seperti kita sudah katakan, itu kondisi tertentu, kondisi khusus yang memang kita pun tidak ada niat untuk sengaja menyentuh-nyentuh, dan kalau toh itu tidak sengaja, bahkan, ini sebenarnya masalah yang tapi tetap harus disampaikan. Bahkan sampai ada sebagian kecil para ulama, ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, tidak mensyaratkan dia harus dalam keadaan suci ketika tawaf. Artinya kalau toh ibu batal, terusin aja gitu loh. Nanti pas mau sholat sunnah setelah tawaf, baru wudhu oleh sholat sunnah sebelum tawaf. Jelas ya? Karena apa? Ini kondisi yang nggak bisa kita hindari, nggak sentuhan, nggak gesekan sama orang gitu. Antara kita yang menyentuh atau kita yang disentuh, antara kita yang nabrak atau kita yang ditabrak, antara itu saja ketika kita sedang tawaf. Apalagi lagi crowded, lagi penuh. Wallahu a'lam. Gitu. Nanti kalau begitu ibu nggak selesai tawafnya, bisa sampai subuh, umrohnya malam sampai subuh, tawaf belum selesai. Bentar-bentar wudhu lagi. Kecuali ibu itu pejabat khusus di kawal askar, nggak bakalan nyentuh tuh. Atau imam Masjidil Haram misalnya, itu nggak bakalan berani orang nyentuh-nyentuh di kawal askar. Ya, wallahu a'lam. Baik, masih ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah nggak ada ibu-ibu? Nggak ada. Bapak-bapak? Kalau gitu kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.